Hai guys, welcome back to Geos Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu purchasing power parity dan the law of one price ya. Nah, purchasing power parity itu adalah paritas daya beli ya, atau paritas kemampuan belanja Indonesianya. Dan law of one price itu adalah hukum satu harga. Oke, nah langsung kita masuk aja ya. Apa sih sebenarnya purchasing power parity ini? Nah, purchasing power parity ini adalah sebenarnya sebuah teori ya yang menyatakan bahwa nilai tukar sebuah mata uang asing ya harus dapat membeli kuantitas yang sama dari sebuah produk ya di semua negara. Nah, maksudnya seperti apa sih? Bentar aku jelaskan dalam sebuah contoh ya. Nah, jadi seperti ini. Misalkan ya. Jadi maksudnya dia tuh seperti ini. Maksudnya adalah semua negara itu harusnya memiliki satu harga yang sama dalam sebuah produk ya. Nah, jadi ketika harganya berbeda, sebenarnya itu karena perbedaan dari kurs atau nilai mata uangnya berbeda aja. Tapi harga barang itu sebenarnya sama. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan Big Mac ya. Nah, aku pakai contoh yang spesifik aja biar karena ini Big Mac ini di seluruh dunia hampir ada nih ya. Big Mac burger gitu ya. Big Mac burger misalkan di Jakarta itu harganya Rp30.000 gitu ya. Nah, lalu kita tahu misalkan $1 itu nilainya adalah Rp15.000 gitu ya. Nah, maka seharusnya Big Mac di US itu harganya $2. Kenapa $2? Karena Big Mac di Indonesia harganya 30.000 dan $1 harganya itu 15.000. Maka kalau misalkan teori dari purchasing power parity ini benar, itu berarti Big Mac di US itu harganya harusnya berarti kan 30.000 juga ya. Nah, 30.000 dikonversikan terhadap dolar, berarti kan 30.000 bagi 15.000 adalah 2 ya. 30.000 dibagi 15.000. Itu hasilnya adalah $2. Nah, berarti Big Mac di US seharusnya harganya $2 gitu ya. Nah, lalu misalkan satu dollar ya, Singapura dollar itu harganya misalkan 10.000 ya. Nah, berarti Big Mac di Singapura seharusnya harganya berapa? Nah, harusnya 30.000 dibagi dengan 10.000 ya. Nah, maka Big Mac di Singapura harusnya harganya 3 Singapura dolar ya. 3 SGD gitu. Nah, seperti itu maksudnya dari teori purchasing power parity. Artinya adalah semua harga barang, maksudnya harga barang untuk barang yang sama, harusnya di seluruh negara itu sama gitu ya. Kalau dikonversikan berdasarkan mata uangnya gitu. Nah, jadi yang menjadi pembeda itu hanyalah mata uang pengkonversinya aja, tapi sebenarnya harganya sama. Jadi seluruh dunia harusnya memiliki satu harga yang sama. Nah, tapi apakah teori ini benar ya? Nah, jadi argumennya adalah kalau misalkan ya, jika teori ini tidak benar, maka bisa terjadi yang namanya arbitrase. Arbitrase ya. Nah, apa ini arbitrase? Arbitrase ini adalah ini. Beli barang di negara yang jual lebih murah dan jual
di negara yang lebih mahal. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalkan teori PPP ini purchasing power parity ini nggak benar ya, berarti artinya kan Big Mac di US itu harganya bisa lebih mahal atau lebih murah dari $2. Artinya bisa lebih mahal dari 30.000 atau lebih mahal dari 20.000. Nah, kita kasih contoh aja ya. Misalkan kan tadi um, Big Mac Indo harganya 30.000 ya. Oke, lalu Big Mac Singapura. Nah, andaikan contoh Big Mac Singapura ini ternyata harganya lebih mahal daripada Big Mac Indo. Misalkan harganya 4 SGD, 4 Singapura dolar. Berarti kalau dikonversikan, harga Big Mac Singapura itu adalah Rp 40.000. Nah, maka yang terjadi adalah bisa terjadi yang namanya arbitrase di sini. Nah, maksudnya arbitrase itu seperti apa? Nah, maksudnya arbitrase adalah seperti ini. Akan ada orang yang membeli Big Mac dari Indonesia gitu ya. Beli Big Mac dari Indonesia dan menjual di Singapura. Dijual di Singapura dengan harga yang lebih murah dari 40.000 gitu ya. Misalkan 37.000, 38.000 gitu ya. Nah, itu namanya arbitrase. Jadi beli barang di negara yang jual lebih murah dan jual di negara yang lebih mahal gitu ya. Nah, untuk Big Mac sih mungkin nggak bisa ya karena ini kan makanan ya. Tapi untuk barang lain ini mungkin sekali terjadi gitu. Nah, namun sebenarnya teori ini memiliki beberapa asumsi yang sebenarnya tidak realistis ya, yaitu tidak adanya biaya transport ya, tidak adanya biaya transport yang padahal inilah yang mahal ya. Yang mahal itu di dalam ekspor impor itu adalah biaya transport, pajak, bea cukai. Nah, teori ini mengasumsikan tidak adanya transportasi, tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya cukai, nggak ada juga ongkos simpan ya. Makanya bisa serta-merta langsung main di arbitrase seperti ini saja gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan Big Mac di Indo ya, Big Mac di Indo itu harganya 30.000 dan Big Mac di Singapura harganya 40.000. Nah, pada suatu titik ya, pada suatu saat misalkan terjadi arbitrase lah katakanlah gitu. Nah, pada suatu saat ini pasti akan terjadi peningkatan harga ya. Peningkatan harga. Aku ganti spidol dulu ya. Akan terjadi peningkatan harga di dalam Big Mac Indo. Kenapa? Karena pasti demand-nya tinggi banget. Demand-nya tinggi sehingga akan menyebabkan lonjakan harga yang meningkat karena demand-nya tinggi dan akan dijual di Singapura gitu ya. Nah, sementara yang Singapura ini kebalikannya. Dia akan mengalami penurunan demand dan ujung-ujungnya akan terjadi penurunan harga gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya harga yang di Indonesia naik, yang di Singapura turun. Mungkin mereka akan ketemu di 35.000 gitu ya. Nah, jadi Big Mac di Singapura dan di Indonesia, jadi di Indonesia naik jadi 35.000 dan di Singapura turun jadi 3,5 SGD gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi ketika harganya berbeda dari dua negara. Ujung-ujungnya akan menjadi sama gitu ya dan tidak terjadi dan bisa terjadi adanya arbitrase gitu. Nah, kenapa kita belajar PPP ya? Nah, PPP ini teori purchasing power parity ini penting karena dipakai untuk mengkonversi beberapa indikator ekonomi seperti PDB dan PNB ya. Nah, kalau kalian lihat di beberapa situs ya, di beberapa situs statistik ya. Nah, di Indonesia itu rasio PPP-nya itu adalah 0,34 di tahun 2019 ya. Nah, nah ini berarti maksudnya apa sih kalau misalkan rasio di Indonesia itu 0,34? Oh ya, sebelumnya aku akan jelaskan dulu rumusnya ya. Rumus dari PPP ini adalah PD dibagi PF ya. Harga domestik, jadi PD ini adalah harga domestik dibagi dengan harga
di luar negeri. Nah, berarti misalkan PPP-nya Indonesia 0,34. Ya, PPP-nya Indonesia 0,34. Berarti harga domestik di Indonesia adalah 0,34 per harga di luar negeri di US misalkan $1 gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Untuk barang yang sama di US itu harganya $1, di Indonesia harganya $0,34. Yang artinya di Indonesia untuk harga barang yang sama itu lebih murah dibandingkan di US berdasarkan perhitungan PPP-nya. Nah, ini tentu saja ini tidak menggunakan hanya satu barang seperti yang aku contohkan Big Mac seperti tadi ya, tapi menggunakan banyak barang dalam bentuk bundle. Dalam bentuk bundle ya. Jadi menggunakan banyak barang yang sudah di rata-rata menjadi satu bundle dan dikonversikan ya. Nah, lalu dilakukan penghitungan harganya di rata-rata semua dan dibandingkan dengan harga bundle yang sama di US ya, dan didapat bahwa di Indonesia harganya itu 0,34, lebih murah daripada di US gitu ya. Perbandingannya 0,34 banding $1. Sementara kalau kita lihat di negara lain ya seperti Switzerland ya. Nah, ini nilainya adalah 1,16 dolar per $1. Nah, ini berarti bahwa menunjukkan bahwa di Swiss itu barangnya lebih mahal ya, 1,16 kali lipat dibandingkan US gitu. Nah, itulah cara menghitung PPP ya dan kegunaan PPP. Nah, itu aja sih yang aku mau jelaskan tentang purchasing power parity ya, bahwa sebenarnya teori ini memang berguna ya, tapi ada banyak asumsi yang diasumsikan di sini. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan teori tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari karena terlalu banyak asumsi yang diasumsikan. Oke, itu aja yang mau aku jelasin tentang purchasing power parity. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.